Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu emiten yang menurut saya bagus ya, di mana nanti Anda bisa saksikan bahwa ada beberapa poin penting yang baik untuk emiten ini. Pertama, kita akan bahas dulu neracanya, di mana emiten ini memiliki total aset 17,5 triliun. Jadi ini kelas-kelas second liner ya, second liner bukan big cap. Kemudian Anda bisa lihat total kewajibannya hanya kurang dari 5,5 triliun. Jadi di sini kalau kita menggunakan rumus perasantan ya, total ekuitas 12.082 ini ya, 12.082 kita kurangin dengan total kewajiban. Total kewajibannya adalah 5.488, kita kurangin maka menghasilkan 6, sekitar 6,6 triliun ya, hasil net value-nya. Net value-nya di mana ini pengurangan daripada ekuitas dikurangin liabilities. Anda kalau masih bingung kenapa saya kurangi lagi ekuitas dengan liabilities, Anda saksikan saja video-video saya yang membahas ini, sudah pernah dibahas sebelumnya, di mana ini benar-benar melakukan pemerasan santan supaya kita bisa mendapatkan ibaratnya berapa sih sebenarnya kalau kita peres lagi ini neraca dan perusahaan tutup hari ini, pemegang saham itu akan terima berapa. Nah, di sini Anda bisa lihat price to book value-nya hanya 0,5. Jadi bisa dikatakan market cap-nya saat ini, market cap-nya perusahaan ini saat ini hanya sekitar 6 triliun. Jadi Anda bisa lihat ya, market cap masih lebih kecil daripada hasil perasantan. Jadi market menilai perusahaan ini saat ini di market itu nilainya di bawah hasil daripada perasantan ini. Ini market kadang bisa aneh seperti itu ya. Jadi artinya menilai suatu perusahaan jauh di bawah value yang sebaiknya dari perusahaan tersebut. Nah, oke lah, perasantannya seperti ini, market cap-nya seperti itu. Tapi apakah perusahaan ini menghasilkan laba, Pak? Bukankah itu yang paling penting? Oke, kita sekarang lihat untuk laporan keuangan. Laporan keuangannya 6 bulan pertama di tahun 2022 menghasilkan pertumbuhan sales sebesar 20% dan laba bersih sebesar 66,3%. Ya. Jadi ada pertumbuhan. Oke, sampai di sini ada pertumbuhan. Nah, terus sekarang kita lihat secara kuartalan. Anda bisa lihat di sini 5 kuartal terakhir sales selalu tumbuh. Dan untuk net profitnya, Anda bisa lihat dalam 6 kuartal terakhir ini hanya satu kali saja dia tidak tumbuh. Dan sebelumnya tumbuhnya terlalu fantastis, 275% pertumbuhannya. Jadi kita bisa ya kasih ibaratnya keringanan lah untuk satu kali tidak bertumbuh ini. Yang jelas perusahaan ini secara konsisten sales bertumbuh, laba bersih bertumbuh. Jadi ini bukanlah suatu perusahaan yang bagus secara neraca, tapi laporan laba ruginya berantakan. Tidak. Ini laporan laba rugi bagus, neraca bagus, perasantan bagus, market menilainya jauh di bawah harga seharusnya, kan seperti itu. Apakah perusahaan ini rajin bagi dividen? Yes, nanti setelah saya beritahu nama emitennya, Anda bisa cek history dividennya. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang rajin membagikan dividen. Nah, sekarang kita ke chartnya. Chart ya, Anda bisa lihat, oh Anda tidak perlu lihat di pinggir sini, price saya sudah rubah menjadi USD supaya Anda tidak mendebak-nebak terlebih dahulu. Jadi Anda fokus dulu ke chart, di mana chartnya Anda bisa lihat dari bulan Maret tahun 2021 Anda bisa lihat harganya kurang lebih sama dengan harga saat ini. Jadi kurang lebih 1,5 tahun harganya tidak kemana-mana. Sideways seperti itu aja. Ya, jadi artinya harga 1,5 tahun yang lalu dengan saat ini masih sama. Dan Anda bisa melihat di sini terbentuk pattern yang besar yaitu triangle pattern dan yang kecil ini ya, yang kecil ini saya coba kasih warna misalnya warna merah ya supaya Anda bisa lihat. Yang kecil ini Anda bisa sebut ini penan boleh, Anda bisa sebut ini sebagai lebih cocoknya flag ya. Kalau penan kan harus higher low, kalau ini dia membentuk lower low. Jadi ini bisa lebih cocok kita sebut sebagai flag. Flag itu muncul biasanya setelah kenaikan yang bagus seperti ini ya, rally ceret. Nah, dia membentuk flag. Ini namanya konsolidasi. Jadi dia sedang konsolidasi. Jadi di sini kita bisa melihat dua opportunity area buy. Pertama, breakout dari flag atau breakout dari triangle besar ini. Jadi ada dua opsi pembelian dan yang terakhir adalah Anda bisa split buy-nya. Breakout daripada flag Anda buy, breakout daripada triangle Anda buy lagi. Seperti itu. Jadi perusahaan ini memiliki harga yang under value, secara balance sheet neraca dia sangat strong, kemudian
salesnya bertumbuh, net profit bertumbuh, rajin bagi dividen, harga juga belum kemana-mana, belum ngacir tinggi, seperti itu. Ini masa masih ada Pak perusahaan bagus seperti ini? Yes, masih ada. Anda bisa cek, nama perusahaan ini adalah Auto. Dan Auto merupakan anak usaha dari Astra International, di mana Astra International memiliki 80% saham di dalam Auto. Silakan Anda cek historical dividennya, di mana emiten ini rajin membagikan dividen seperti itu. Jadi silakan dipertimbangkan apakah saham ini layak untuk Anda miliki atau tidak. Hanya saja sisi kelemahannya adalah likuiditasnya, di mana tidak bisa masuk rame-rame ke saham ini dan juga tidak bisa masuk dengan size yang besar karena likuiditasnya tidak seliquid saham-saham big cap. Seperti itu. Itu saja resiko daripada saham Auto ini, yaitu likuiditasnya. Baiklah, semoga bermanfaat bagi Anda semua.